Oke, lanjut. Suara kebenaran. Oke. Waktu. Ya, terima kasih. Selamat malam Bapak-bapak semua. Shalom. Jadi buat saya nih mungkin tanpa Ragi sama siapa dulu tuh pernah bikin YouTube Fatima segala itu yang Mutadin yang komplain ke pendeta Muriwali sama Deki itu yang nyesat-nyesatin di luar Trinitas. Buat saya adalah tolong langsung to the point. Jadi apa pertanyaannya? Mereka. Kenapa? Tolong langsung to the point. To the point-nya. Jadi waktunya 3 menit supaya yang lain bisa masuk. Ya, jadi kalau levelnya yang masih sok menyesat-nyesatkan yang melabel orang sesat, itu justru menurut saya kebanyakan anak buahnya Pak Stephen Tong. Itu seperti MYM, seperti Deki. Nah, itu justru kelas levelnya itu masih di kelas jiwa. Pertanyaannya langsung aja. Roh. Jadi artinya masih perlu banyak belajar. Artinya nggak ada. Belum ada pertanyaannya ya? Pertanyaannya ya. Baik. Tadi Bang Binsar silakan. Selamat malam Tulang Sagala. Selamat malam. Horas. Ini Tulang. Ini kan ini fenomena kita kan di Tanah Batak. Dulu kita dibesarkan di Tanah Batak kan kita tidak kenal dengan istilah-istilah ini Tulang. Kita orang bodoh lah Tulang. Kita tinggal di Sibolga di pesisir Sumatera Utara kan. Ya. Sekarang muncul Oneness, Tritunggal, Unitarian, saling menyesatkan di YouTube Tulang. Ini fenomena kita Tulang kan. Jadi pertanyaannya Tulang mana yang benar? Tadi Tulang nyatakan kan benar semua. Oh tidak. Ya, pertanyaan saya sebagai orang bodoh Tulang. Saya mengatakan versi Athanasius, yaitu Allah yang Esa, tapi oknum Bapa, Anak, dan Roh beda. Satu Allah, 3 oknum yang berbeda. Yang bidat sudah dinyatakan sejak Bapak Gereja, yaitu versi Sabellianisme, yaitu Bapa sama dengan Anak, sama dengan Roh. Saya menyebut tadi itu pandangan Bapak Yosua Teu. Bapak Yosua Teu selamat malam, udah masuk dia. Lalu berarti versi Arianisme yang selamat malam. Shalom. Allah, tapi Yesus dicipta, oknum kedua, ranking kedua, ranking ketiga, itu juga bidat. Jadi saya tidak mengatakan semua benar. Yang saya katakan adalah kalau terjadi perbedaan, sejauh tidak ada hal-hal yang menyesatkan, artinya berbeda dengan ajaran utama gereja, maka biarkan dia bertumbuh dipimpin Roh Kudus. Nah, orang tadi bertanya, kalau orang itu percaya kepada Yesus yang mati di kayu salib bagi dosa-dosanya, tapi belum memahami Allah Tritunggal, entah versi Athanasius, Sabellian, atau Arianisme, saya berkata, fine. Karena apa? Yohanes 3:16 mengatakan yang percaya yang selamat. Dan saya tadi mengaku secara jujur di awal, saya pun penganut arah Tritunggal, penganut Sabellianisme. Saya katekisasi di gereja HKBP di Kernolong. Tapi ingat, saya tidak berkata HKBP penganut Sabellian. Tapi diajar oleh oknum pendeta yang Sabellian. Setelah saya belajar teologi, saya baru sadar. Aha, saya menganut Sabellianisme. Begitu, Binsar. Oh gini Tulang. Kan perdebatan di YouTube kan banyak. Si Paul Jong debat sama si Rodi Yohanes. Si Aan debat sama si Rodi Yohanes. Debat saling sesat-sesatkan. Sekarang pertanyaannya Tulang. Apakah konsep ketuhanan Yesus itu tidak final selama 2000 tahun Tulang? Selama 2000 tahun Yesus adalah Allah tetap. Konsepnya Tulang, Tritunggal atau Oneness atau Unitarian. Konsep ini tidak final Tulang. Kalau dia final, dia tidak ada bidat-bidatan Tulang. Loh, kalau kita mengikuti ajaran bukan lo. Permasalahannya ini saling bidat-bidatkan, saling sesatkan Tulang. Berarti tidak konsep ini tidak final selama 2000 tahun. Binsar ngerti enggak?
Kalau menganut pemahaman bidat, yang kita sebut bidat. Berarti tulang akui ada bidat dalam konsep ketuhanan Yesus tulang. Wah, ada. Berarti konsep ini tidak final karena saling membidatkan. Kalau tulang berdiri di Unitarian, tulang akan mengatakan Tritunggal salah. Kalau tulang berdiri di Tritunggal akan Oke, ada yang lain? Ini di channel siapa ya? Channelnya Paul Zhang atau Mengapul Segala ini? Selamat Mengapul malam segala. semua, Oi. shalom. Horas. mengapul. Dapat dijawab itu tidak tulang? Mengapul Ya, segala. kasih Pak JT aja dah ngomong. Tulang dapat dijawab atau tidak tulang? Selama 2000 tahun kok tidak ada konsepnya yang final tulang. Sudah ada yang final, itu yang saya katakan tadi. Kalau final kok ada sesat-sesatan tulang. Gantian. Kalau sesat-sesatan tulang. Si Paul nanti disesatkan tulang. Kuncoro belum. Yusia Teo itu tulang kalau disesatkan tulang. Nanti ngobrol lagi, kita beda ini lagi sama di ini Zoom Pausang. Teologi itu bukan Sebenarnya sudah kebenaran jelas mutlak. itu. Jadi nggak ada sesuatu Yang pun yang nyampe, benar. intelektualnya nggak nyampe. Halo, siapa tuan rumah Masih nih? ada pertanyaan habis? Oh tulang, pertanyaanku tidak dijawab tulang. Sudah saya jawab, kamu nggak ngerti. Bukan pertanyaannya belum dijawab. Bapak Yang yang tidak dijawab paham, pula. intelektual Bapak terbatas. Iya karena terbatas paham lah. Mengapa si Paul Jang sama si Rodion Waktunya nggak sering cukup. sesatan? Yang belum bicara juga di sini banyak. Saya sudah nunggu 2 jam malah. Aku pun dari tadi kok tidak dijawab. Oke, apa kita akhiri saja? Saya belum, Pak Pendeta. Kuncoro. Ya, diakhiri aja nanti disambung lagi. Yang Karena dituduh nanggung. sesat ini kok nggak dikasih bicara? Ya Pak JT deh Pak ngomong. Yosef, Joseph. silakan. Ya, Joseph Tuan Teo rumahnya yang siapa dituduh nih? yang Tuan rumahnya siapa? Saya- Tuan rumah saya siapa tuan nih? rumah. Silakan Pak Yosef. Teo. Oh. Oke. Silakan Pak Yosua. Ya, terima kasih. Selamat malam, Horas. Horas. Saya masih panggil Bang Mangapul ini karena saya Oke, tetap adekku. Saya tetap Adekku Yosua, menghormati welcome. walaupun saya dituduh-tuduh sesat bidat sama si abang ini kan. Ya. Begini. Kita bicara yang tenang dengan hati yang teduh. Karena saya percaya kita semua kan anak-anak Tuhan yang diberi hikmat, kebijaksanaan, kesabaran. Kalau Roh Kudus ada dalam diri seseorang, mestinya orang itu lebih bijak, lebih tenang, dan penuh kasih dalam menyampaikan argumentasinya. Tidak arogan, tidak premanisme yang kelihatan, dan jauh dari bulian gitu loh. Sehingga kalau ada saudara-saudaranya yang dia anggap tersesat, bukannya dikutuk-kutuki atau difitnah, dimaki-maki, justru didoakan supaya saudaranya itu bisa kembali kepada jalan yang benar dan tidak perlu di-branding secara jahat, dikriminalisasi. Yaitu pembunuhan karakter itu sama kejamnya dengan pembunuhan fisik. Dan itu sebabnya saya berharap kita semua bisa dewasa lah di dalam perbedaan. Menyikapi perbedaan itu kita harus tunjukkan kualitas intelektual kita. Kalau kita berargumentasi, lawanlah argumentasi dengan argumentasi. Bukan kemudian mengangkat profil atau personal, lalu kemudian jadikan sasaran target bulian, fitnahan. Itu Pak Zihar tadi bicara itu ada benarnya loh. Kalau doktrin teologi sekalipun itu turun-temurun, teologi itu belum final dan diakui memang belum ada yang final. Kalau dalam ukuran Alkitab, orang masih terus bertumbuh dalam pengetahuan dan pemahaman karena belum ada yang sempurna. Kalau bicara final berarti sudah sempurna. Nah, Tuhan masih terus membentuk. Nah, kalau belum ada yang final, hendaknya jangan ada yang menghakimi. Tapi biarkanlah Yesus sebagai hakim yang adil itu yang akan menghakimi kita. Nah, itu sebabnya kalau kita berbicara patokan orang sesat berdasarkan versinya, kacamatanya, aliran teologinya, atau perspektif teologinya, ya itu relatif.
Karena setiap orang, setiap aliran gereja, aliran teologi punya perspektifnya juga. Di Indonesia ini dengan banyaknya sekolah tinggi teologi juga, langsung dengan to the point, Pak kurang Yosua lebih. Teo. Yang lain Saya banyak sedang to the ngantri. point, Bang. Saya sedang to the point itu. Saya Maksimal karena 3 menit. biasanya Satu Saya menit protes lagi. ini, saya protes karena ini bukan forum untuk Joshua Tewu. Jadi tolong ya. Ya, Dan kita tadi tidak ada membahas tentang Joshua Tewu dan tidak Ya. menyudutkan juga. tolong Pak Yosua Saya Teo, apa protes, pertanyaannya? harap adil ya. siapa bilang nggak dibahas, Pak? Bang Mangapul sendiri baru saya masuk sudah langsung bilang Sabellianus itu sesat Oke, bidat 1 seperti menit, yang dianut silakan oleh Joshua tambahkan, Teo. silakan. Maaf, Bagaimana? forum ini bukan khusus membahas Joshua Tewu. Maaf. Saya tidak menganggap diri saya dibahas, tapi saya perlu memberikan pembelaan diri. Itu hak Itu ada saya. waktunya nanti. Ada waktunya. Tolong diundang nanti Joshua Tewu ya. Tolong Loh. diundang nanti. Ada waktunya. Baik. Siapa lagi yang lain Moderatornya tadi, siapa Bang sih ya? Sahala? Kuncoro. Harusnya kalau menurut saya Joshua Teo boleh diberikan waktu lebih panjang karena memang banyak tuduhan pada beliau. Ya tapi kan Banyak yang ini kan ngantri, Pak. bukan membahas tentang Joshua Tewu. Nah, saya bisa ngalah. Jatah saya berikan untuk Joshua Teo. Ini moderator sekarang Pak Mangapul ini Pak. Pak Mangapul moderator. Oke, baik, moderatornya Pak Mangapul. Jatah Kuncoro. saya berikan kepada Pak Joshua Teo. Apa semua setuju? Saya tidak setuju. Jatah saya kan, ya kan saya Setuju. sudah punya giliran. Ini giliran saya Kalau kasih ke Pak Joshua kebenaran Teo. Joshua Tewu mau bicara, silakan. Pak Joshua dia ngomong, Pak Itu Joshua. ditungguin. Mau nanya apa? Pak Joshua klarifikasi. Oh ini bukan forum Pak Joshua, klarifikasi, jangan maaf. Ini dipotong, bukan. udah Pak Joshua aja yang ngomong lagi udah, yang lain nggak penting. Ini bukan forum Pak Joshua aja klarifikasi ada. ya. Ya maaf. Saya cuma 2 menit aja saya kasih Silakan, semacam 2 menit lagi. Oke, Kla- silakan. klarifikasi, Pak. Mohon maaf. Oke, baik. Terima kasih. Yang saya maksud begini, Bang dan teman-teman semua. Silakan. Baiklah kalau kita mau berdiskusi, berargumentasi, jangan dengan membranding buruk seseorang. Jadi kriminalisasi terhadap seorang yang dianggap berbeda, berseberangan paham dengan kita adalah kejahatan. Dan saya mohon maaf, Bang Mangapul saya anggap senior selama ini, tapi ketika saya lihat beberapa kali videonya membahas saya dengan begitu kejam, begitu keji, saya kaget, Bang. Padahal saya dulu cukup sangat sama-sama Abang loh. Maksud saya kalau kita terjadi perbedaan pandangan, mestinya argumentasinya yang sehat gitu loh. Nggak usah Boleh nanya, saya Pak Joshua. di branding. Tunggu dulu, Bang, saya bicara, izinkan saya bicara ya, Bang. Jangan 1 dipotong. menit lagi. Ya, jadi kita harap dewasa lah. Dan saya harus katakan bahwa saya bukan Unitarian, Bang. Saya bukan Sabellianus. Saya bukan Oneness Pentecostalism. Saya bukan segala branding yang Anda sebutkan itu. Saya pengikut Kristus sejati. Saya Kristen sejati yang berdasarkan Alkitab secara murni dan konsekuen. Semua yang saya ajarkan itu bukan Oneness Pentecostalism. Saya ajarkan Oneness of God, bukan Oneness Pentecostalism. Keesaan Allah berdasarkan Alkitab. Dari Kejadian sampai Wahyu, inti pemberitaan bahwa Allah menyatakan dirinya di dalam Yesus itu final, Bang. Kalau doktrin teologi Tritunggal itu bukan final, itu doktrin teologi Tritunggal itu adalah produk teologi yang didasarkan pada apologetika di abad 234. Kalau kita mau bahas memang ini panjang, tapi yang saya mau katakan bahwa apapun katanya secara literal, sebentar Bang, 1 menit, jangan dipotong dong, saya dipotong-potong terus. Sudah lewat. Lah, Ngaku jangan potong-potong dulu, santai aja. Nggak, Tenang bukan, aja. sebentar supaya jangan terlalu lama maksudnya. Kita di sini Sudah bukan lebih dari kita. 5 menit. Ya. Masa saya dipotong terus? Bagaimana mau kelar saya punya bicara? Ide saya mau sampai kalau Anda potong terus. Ada 2 menit. Kasih Tadi 1 kan menit bilang 2 terakhir. menit. Anda licik, Mangapul. Anda licik, Bang. Anda licik. Betul-betul licik Anda. Tidak pantas seperti itu. Pak Pastor Yosua, 1 menit terakhir untuk ininya Pak Pastor Yosua supaya Pak Pendeta Mangapul bisa menjawab. Iya, Ya. jangan. Maksud saya, kok takut sih menit. saya kalau bicara? Jangan begitu. Tidak ada waktu, tidak ada bukan batasan takut. kalau memang mau berani. Bukan takut, bukan Pak takut. Yosua, Kita saya nggak sedang takut. Waktu sudah lebih 5 menit. ya, karena saya sendiri harus mengajar juga masalahnya.
Ini tadi Oke, sengaja oke, saya tungguin, selesaikan ya. Pak. Saya kasih, Ya, selesaikan. saya finalkan 1 menit Pak. buat selesaikan. Ya. Ya. Selesai. Ya, jadi saya minta tolong Bang, saya jangan di branding macam-macam karena saya sudah mengatakan bahwa saya bukan Sabelianus, bukan segala branding Anda itu. Saya Kristen, pengikut Kristus. Berdasarkan Alkitab di Indonesia ini, saya mau kasih Oke tahu ya, udah semua ya. ajar. Jangan dulu potong, saya lagi bicara. Kebanyakan ngomong kamu. Ya, sudah. Pak Ngapul ini Jadinya pendeta mengapul yang saya cap negatif ini. Iya. Silat tulang. Sekarang gini. Kan. Kita motong kalau yang berseberangan dengan dia takut. Tunjukkanlah kedewasaan tulang segala. Ya, sudahlah, sudah. Sudah, saya Oke, minta oke. maaf. Saya Dari awal. Ya, saya kira begini. Pak Yosua. Sabar. Jadi saya tanggapin ya Pak Yosua ya. jadi ya, Pak Supaya Yosua itu nggak katakan pernah menjala jiwa. Bapak bukan Wanes dan Bapak bukan Sabelianisme, tapi jelas-jelas Bapak mengatakan bahwa Yesus itu adalah Bapak itu, adalah Roh itu. Itu Wanes Pak. Jadi saya khawatir. itu branding Bapak kalau potong-potong saya punya video, Bapak cuma dengar-dengar orang. Bapak pernah lihat Tidak. semua keutuhan video saya enggak? sudah dengar. Seorang intelektual, seorang akademisi. Oke, Tidak bentar. percaya potongan-potongan Pak Mangapul. Pendeta, Anda Pak dokter, tapi masa Ya, oke. percaya potongan-potongan clipping video orang yang Ya. di branding begitu aja? Mana kualitas intelektualnya? Kita sedang tidak sedang membahas dogmanya, tetapi kita membahas bagaimana kita menyatukannya. Jadi dari awal tadi saya dengan Pak Pendeta Mangapul sudah bicara, bukan masalah apa yang Anda pahami hari ini, tetapi adalah Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat yang mempersatukan kita. Ketika kita menganggap bahwa Yosua Tewu seorang Wanes Sabelian, ketika seorang Yosua Tewu memaparkan teologinya, maka orang lain berhak menilainya. Ketika seorang Joseph Paulus memaparkan teologinya, maka orang lain berhak menilai dan boleh menyebutnya. Namun, di satu pihak kita tidak berhak menganggap orang lain sesat. Nah, di satu pihak kita juga tidak bisa mengatakan bahwa kita yang paling benar. Apakah teologi kita Yesus itu sudah final? Oh, nggak ada final, nggak bisa. Saya setuju dengan Pak Pendeta Mangapul, nggak ada final. Kecuali kita sudah ketemu sama Allah Bapa sendiri, maka final. Makanya Tidak ada Pak yang Paul, kalau tidak final jangan menghakimi. Dan saya minta Bang Mangapul, Anda senior Bang, bukan, Anda yang lebih tua, bukan, mestinya jadi pengayom, bukan. jadi teladan, jadi pemersatu dengan Pastor penuh kasih. Yosua. Bukan ikut-ikutan kelompok tertentu berpihak lalu membuli yang lain, tidak layak seperti itu Bang. Cukup. Terima kasih, Tuhan berkati. Pak Pendeta Mangapul jelas seorang Trinitas, dia mengaku Trinitas, dan kita juga harus menghormati pendapat beliau sebagai Trinitas ketika beliau berkata bahwa saya Trinitas harga mati. Oh, itu adalah pilihan, dan kita juga tidak bisa juga mengatakan bahwa pilihan itu salah. Tetapi yang dari tadi kita sudah bicarakan dari 4 jam yang lalu, Pak Pendeta Mangapul setuju sekalipun mereka adalah Wanes, Sabelian, mereka adalah saksi Yehova sekalipun, tadi sudah saya tegaskan kembali. Selama dia mengaku Yesus adalah Kurios dan Juru Selamatnya, itu lebih baik biar nanti di surga Tuhan Yesus yang mengajar mereka sendiri. Kalau memang nggak paham-paham kalau diajarin tentang Trinitas, apakah? Ya, saya mau Pak Pendeta. memberikan tanggapan Pak Paul ya. Oke, silakan Pak Pendeta. Jadi begini Pak Yosua, bagi saya sudah katakan dari awal tadi, pendapat adalah pendapat. Kalau Bapak mengatakan tadi, Bapak bukan Wanes, Bapak bukan Sabelianisme, puji Tuhan. Kapan-kapan kita bisa dialog, disaksikan seluruh orang sebenarnya posisi Bapak di mana. Tapi, jikalau Bapak mengatakan Bapak adalah Yesus, adalah Roh Kudus, itu Sabelianisme. Tapi kalau Bapak mengatakan aku bukan penganut itu, saya tidak akan memaksakan. Jadi Pak Yosua Tewu yang terhormat, tadi itu mulanya dengan Pak Paul Zhang ini, karena ada orang menanggapi akan video saya. Jadi saya mengatakan yang namanya ajaran Tritunggal turun-temurun itu adalah Athanasius. Begini aja Bang, begini aja. Begini aja Bang. Saya tantang Anda berdebat.
Saya mau kalau sama Bang Mangapul saya mau berdebat. Saya tantang Anda berdebat. Kita berdua, Bang, kalau berani. Ya, nanti dilanjutkan nanti di channel saya undang Bapak. Saya undang Bapak nanti di channel saya, kita berdebat berdua. Oke? Kalau saya tidak mau berdebat dengan Joshua Tewu. Kau nggak ngerti teologi. Anda punya STT di bawah Badan Musyawarah saya ketuanya. Bagaimana sih? Udah. Baik. Enggak, saya justru agak ini. Jangan pendapat saya. Kan dia takut sama saya kalau mau berdebat sama saya, takut dia. Di awal terjadi persatuan. Tidak ada yang takut. Tapi ternyata faktanya Oke, Bro, saya keluar aja percuma di channel seperti ini, channelnya Mangapul Jangan keluar dulu, sportif. kita pengen tahu. Ini sudah mulai kelihatan apa yang disampaikan. Tidak sama dengan kenyataan. Nah, jadi saya Pendeta ulang lagi ya. Mangapul seperti itu loh. Saya nonton dari awal. Benar. Ya. Enggak. Itu penggiringan opini. Saya tidak setuju. Jadi dari awal Pak Pendeta Mangapul sudah mengatakan logika saya bahwa bukan masih jalan lah. Ya. Sebentar, menilai orang. Jadi tadi bagus sekali. Sampai sebelum Joshua Tewu bicara itu bagus sekali. Tapi setelah Joshua Tewu masuk, faktanya tidak sama dengan apa yang disampaikan. Ini buat saya mendasar sekali itu. Nggak, jadi begini ya, Joshua Tewu tadi datang langsung menyalahkan karena videonya Pak Pendeta Mangapul. Nah itu saya juga nggak setuju, nggak bisa begitu. Kalau mau begitu harus bikin forum sendiri lagi, karena ini bukan klarifikasi video. Tetapi ini adalah kita sedang menyatukan bahwa yang paling utama adalah Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Pemahaman sisanya, Pak Pendeta Mangapul kekeh dengan Trinitas. Sementara kalau saya beyond itu. Teman-teman ada yang oneness, ada yang lain, boleh. Tetapi kalau seorang Trinitas berkata, saya harga mati Trinitas, yang tidak Trinitas salah. Harus bilang dong. Apakah saya terus akan bilang bahwa oneness itu benar? Oh tidak juga. Apakah Trinitas paling benar? Enggak juga. Saya nggak akan bilang begitu. Tapi apakah Trinitas salah? Buat saya nggak salah. Kalau ada orang bilang salah, nggak masalah. Kalau bilang oneness salah, nggak masalah. Buat saya tidak masalah karena saya sudah beyond itu semua. Sehingga saya tidak berpikir salah benar sekarang. Tetapi kalau ada orang yang masih di level salah benar, ya nggak masalah. Karena memang kalau menurut dia hal kebenaran, dan menurut dia itu benar, ya dia harus ajarkan ke orang lain bahwa apa yang benar menurut dia. Tanpa, tadi Roma 14 ayat 1, tanpa mempercakapkan perbuatannya. Artinya jangan meragukan imannya dia, atau menganggap dia masuk neraka. Kita tidak membahas penilaian Pendeta Mangapul Sagala terhadap videonya Joshua Tewu. Kita tidak membahas penilaian saya terhadap treatise-nya Dr. Deki. Saya berhak saja menganggap Deki treatise setelah dia paparkan Trinitasnya. Oh, itu treatise namanya. Setelah Muri Wali paparkan Trinitasnya, itu namanya Sabellian. Setelah Christian Prince paparkan Trinitasnya, itu namanya Sabellian, either or itu. Oh, saya boleh saja menilai, itu hak saya untuk menilai. Karena kita semua ada di forum. Yang tidak boleh saya mengatakan Muri Wali sama Deki masuk neraka. Emang siapa saya? Begitu loh. Nah, sama juga dengan tadi Pak Pendeta Mangapul. Dia katakan, Joshua Tewu salah. Boleh-boleh saja. Rita Wahyu bodoh. Ya boleh saja. Mengapa tidak? Boleh-boleh saja. Di dalam konteks itu. Bodoh di dalam konteks Trinitas menurut Pak Pendeta Mangapul Sagala. Tetapi Pendeta Mangapul Sagala tidak akan pernah berkata Rita Wahyu pasti masuk neraka. Dari awal, berkali-kali, puluhan kali Pak Pendeta Mangapul Sagala berkata bahwa biar nanti Tuhan Yesus yang ngajarin dia di surga. Yang penting dia sekarang dapat tiket dulu masuk surga. Yaitu percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kita sudah sepakat di situ dan tidak boleh mundur lagi. Begitu ya. Saya kira begitu Pak Pendeta Mangapul Sagala. Bagus sekali tuh tadi yang Pendeta Mangapul katakan bahwa kita akan dijelaskan di surga. Tapi dalam Gajah Madang sekarang dulu deh. Gajah Madang Joshua Tewu yang sedang diperdebatkan. Sorry nih Gajah Madang nggak perlu saya dengar dulu tuh omongannya. Melakukan pembelaan terhadap dirinya harus diberikan kesempatan karena beliau sendiri yang memang jadi sasaran tembak. Pak Pendeta Mangapul bolehkah jadikan saya co-host dulu supaya saya bisa tenangkan semua Pak Pendeta, karena tadi saya tersign out, iPad saya hang. Jadi jangan terpancing ya dengan video kita menilai teologinya orang, nggak boleh terpancing begitu, nggak fair. Kita terpancing ke sana, ya kita nggak boleh terpancing bahwa kemudian kalau gitu Pak Pendeta Mangapul mengatain Joshua Tewu sesat dong. Enggak pernah. Saya sudah dengar videonya, nggak ada.
Tapi kalau bilang Yosua Tewu seorang bodoh, boleh dong dalam hal Trinitas. Karena apapun yang diucapkan Yosua Tewu tadi, di dalam konteks sejarah Bapak Gereja, selain Athanasius, itu sudah pasti Sabellian, walaupun dia bukan yang dimaksud dengan Sabellius itu. Tetapi semua yang non-Athanasius, waktu itu dihancam rata namanya Sabellian, sama dengan hari ini. Itulah pada kenyataannya. Tapi apakah Sabellian itu sesat? Kalau buat saya tidak salah. Buat saya tidak salah dan tidak sesat. Karena saya sudah beyond itu semua. Balik lagi. Jadi kalau saya menganggap, tadi balik lagi ya, Deki itu Triteis, itu kan hak saya. Kalau saya menganggap Muri Wali Sabellian, itu hak saya. Dari saya menilai cara dia menerangkan, oh itu Sabellian. Nah kalau dia masih mau ngotot, saya bisa bilang, bodoh kamu. Boleh kan? Boleh saja. Jadi jangan mundur lagi. Kita sudah sampai ke suatu kesepakatan. Begitu ya. Ini tadi terpaksa saya. Jangan mundur, kita harus maju terus progres dalam yang berbeda. Bicara, kita bekerja sama memenangkan jiwa bagi Tuhan dan tidak boleh kompromi. Yang saya tegaskan malam ini, Tritunggal versi Athanasius, satu esensi, 3 oknum yang berbeda, dapat dibedakan, tidak dapat dipisahkan. Dan bidat yang sudah dinyatakan sejak Bapak Gereja, yaitu bidat Sabellianisme yang berkata Bapa adalah anak dan adalah roh. Dan bidat Arianisme yang mengatakan Yesus ranking kedua yang dicipta dan seterusnya. Dan saya berkata, sebelum itu dicapai, kepenuhan pemahaman Tritunggal bagi saya itu sebuah proses. Di awal tadi saya sudah berkata kepada Pak Paul Zhang, saya penganut Tritunggal versi Sabellianisme waktu mengikuti katekisasi di gereja saya di HKBP Kernolong di HKBP Tanjung Pura, Langkat, Sumatera Timur. Tapi setelah saya belajar teologi baru sadar itu versi Sabellianisme yang sudah dinyatakan bidat. Tapi saya tidak berkata bahwa gereja HKBP itu bidat Sabellianisme, tidak. Saya harus klarifikasi. Yang mengajarkan itu person, oknum. Makanya tadi Pak Paul Zhang menggarisbawahi, yang saya tahu HKBP Lutheran itu adalah Trinitas. Saya berkata memang iya. Eporus, Dr. Robinson Butar-Butar, dan Sekjen Victor Tinambunan, saya yakin mereka penganut Tritunggal Athanasius. Jadi begitu. Abang, boleh ngomong Abang? Izin 1 menit. Silakan Pak Pendeta Esra Soru. Ya, saya mohon maaf ini karena percakapan saudara-saudara ramai sekali, jadi saya ikut nimbrung aja. Tidak bermaksud mengganggu ini percakapan, pembicaraan, tapi cuma memberikan pendapat sedikit bahwa saya mendengar percakapan dari tadi dan banyak pendapat bilang tidak boleh menyesat-nyesatkan, tidak boleh mengatakan si A sesat, si B sesat dan sebagainya. Menurut saya itu bukan persoalan pada menyatakan sesatnya, tapi apa dasar menyatakan sesuatu ajaran atau seseorang itu sesat. Pak Paul bisa ngomong saya sesat, tapi pertanyaannya adalah apakah bisa membuktikan dari kitab suci bahwa saya sesat? Kalau tidak bisa, maka omongan sesat itu menjadi tidak bermakna. Dan saya tidak menjadi sesat hanya karena dikatakan sesat. Saya juga bisa mengatakan bahwa Pak Gajah Mada ini sesat. Tapi itu bisa hanya pernyataan kosong kalau saya tidak bisa membuktikan dari kitab suci bahwa memang Pak Gajah Mada ini sesat. Jadi menurut saya persoalannya bukan pada klaim sesatnya, tapi pada pembuktian terhadap klaim itu. Nah, justru itu yang penting, Pak. Justru itu yang membelah orang Kristen. Itu ortodok oriental dengan ortodok Yunani saling menyesatkan. Jumlah konsilinya juga beda. Yang benar, tapi kalau begitu sekarang gini, kita harus bisa membuktikan apa yang kita omongkan. Jadi tidak pendapat Bapak itu yang bikin memecah belah di era YouTuber, di era Paulus Zhang ini, memecah belah bukannya mengabar Injil. Makanya saya bilang, kalau Pak Mangapul tadi pendapatnya terakhir bagus, kita akan dijelaskan di surga. Tetapi ketika dia kenyataannya berbeda,
ketika Yosua Teu bicara, saya jadi berubah lagi. Biar dulu Pak Esra bicara. Oke, biarkan selesaikan dulu Pak Kacamada, Pak Esra Soru. Menurut saya Silakan sekarang Pendeta Esra adalah Soru. kita memang harus dipentingkan sekarang mana lebih penting antara kebenaran dan perdamaian. Ya, bahwa kita berusaha supaya jangan terjadi perpecahan, tapi apakah terang bisa bersatu dengan gelap? Apakah Anda belum tentu terang bersatu dengan yang tidak benar? Jadi kita memang harus menjunjung tinggi persatuan, kesatuan, tapi jangan persatuan kesatuan itu mengorbankan kebenaran. Ya, jadi menurut Terus terang, saya itu. Bentar Pak Kacamada, Pak Kacamada nanti bisa dulu. belum tentu dia sesat, tergantung bagaimana saya membuktikan kesesatannya itu. Karena itulah kalau memang begitu, duduklah diskusikan secara akademik, bukan debat kusir. Makanya kalau tadi Pak Yosua Teu tantang Bang Mangapul untuk debat, ya entah pertimbangan apa Bang Mangapul tidak mau. Tapi saya juga misalnya kalau Bang Yosua Teu mau, biar saya debat dengan Bang Yosua, ya. Tapi akademik. Jadi kita tidak emosi. Pak Esra sama Paul Zang Ya, aja tapi debatnya. kita bicara secara akademik, pakai moderator yang baik untuk bisa pada akhirnya kita kembalikan kepada umat. Ya, jadi menurut saya itu jauh lebih baik kita. Paling penting itu adalah jangan mengorbankan kebenaran hanya demi perdamaian. Ya, kalau dibilang Pak Paul aja coba jangan dipotong, jangan dipotong. Tubuh Kristus, jangan menghancurkan tubuh Kristus. Pertanyaannya, apakah dengan bidat itu tubuh Kristus? Ya, kalau saya mengakui ada perbedaan-perbedaan minor yang tidak mendasar, kalau perbedaan minor yang tidak mendasar bukan menjadi fondasi iman Kristen, maka biarlah kamu dengan pendapatmu, saya dengan pendapat saya, kita harus tetap jaga tubuh Kristus. Tapi kalau itu adalah persoalan-persoalan mendasar, maka tubuh Kristus mana yang dijaga? Yang satu tubuh Kristus, yang satu bukan tubuh Kristus. Mana ada antara sesat dan tidak sesat, bidat dan kebenaran, itu satu tubuh Kristus. Nah itu kira-kira saya hanya kasih pendapat begitu saja. Minta maaf. Nah, jadi begini, ada percakapan yang misalnya diskusi yang jauh lebih akademik, saya siap saja untuk meladeninya. Termasuk jadi bicara tadi katanya belum sudah mau bicara. Ya, belum belum dia dulu. Saya sampaikan itu saja Bang Mangapul. Ya. Itu, dan minta maaf kalau sudah nimbrung ini percakapan. Ya, jadi begini Pak Esra Soru. Terima kasih. Ya, terima kasih. Pak Esra Soru, kita kembali. Benar dia. Pak Esra Soru. Kembali ke moderator dulu. Silakan, ya, Pak. Sudah saya kembalikan ke Pak Mangapul. Silakan, Pak Pendeta Mangapul. Soru. Ya. Jadi sebenarnya tadi dari awal kita udah bicara bahwa pengajaran konservatif saya katakan itu Athanasius. Allah yang esa dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Tapi setelah Yesus muncul di perjanjian baru, maka jemaat bergumul siapa Yesus. Akhirnya tiba kesimpulan Yesus Allah. Roh Kudus muncul. Siapa Roh Kudus? Roh Kudus Allah. Dalam pergumulan inilah akhirnya bapak-bapak gereja dipaksa untuk melihat esanya kita itu seperti apa. Jadi Allah Tritunggal tidak menyangkal Allah yang esa. Makanya tadi Pak Abdul berkata, apakah Allah Tritunggal bukan politeisme? Bukan. Tritunggal itu tunggal, monoteisme. Tapi bagaimana memahami Allah yang esa itu? Esa di dalam oknum Bapa, dalam oknum Anak, dan oknum Roh Kudus. Itu sudah jelas. Baik waktu baptisan, muncul suara Bapa, muncul Roh Kudus. Lalu saya berkata, dalam pergumulan sejarah gereja, maka orang berusaha menggumuli bagaimana itu Allah yang esa. Salah satu, Sabelius, itu penatua, dengan pandangan demi mempertahankan Allah yang esa, dikorbankannya oknumnya. Maka dia berkata, Bapa, Anak, Yesus, Roh Kudus itu adalah satu. Cuman berganti-ganti. Nah saya mengatakan, itulah bolak-balik ajaran Bapak Yosua Teu. Nah kalau tadi dia katakan dia bukan Sabelianisme, ada dua kemungkinan. Bapak Yosua Teu nggak ngerti apa Sabelianisme, atau dia berbohong. Nah, makanya kalau dikatakan debat Pak Esra, Bapak Yosua Teu
debat dengan saya? Apa dasarnya? Saya tidak asal debat. Tadi dasarnya Pak Joshua Tewu tapi kalau adalah dikatakan Pak Paul Zeng, mari kita ngobrol-ngobrol. Itu yang terjadi tadi. Kalau Pak Paul Zeng berkata, mari kita berdebat, saya pasti menolak. Tapi kami ini satu roh dalam memenangkan jiwa bagi Tuhan. Lalu ngobrol-ngobrol. Begitu Pak Esra. Ya, jadi saya menolak dari tadi. Karena saya terus. Ya, sebentar Pak Gajamada. Masuk dan sampaikan pendapat saya saja, dan saya mungkin tidak sependapat bahwa kalau kita tidak boleh menyatakan sesat. Jadi makanya saya bilang bukan pada pernyataannya tapi pada dasar. Kalau kita sama sekali tidak boleh menyatakan si A atau si B atau pandangan A, pandangan B sesat, maka kita pun tidak boleh menyatakan pandangan A salah, pandangan B salah. Termasuk jangan menyalahkan orang yang menyatakan sesat. Ya, karena kalau kita tidak boleh menilai sama sekali, jangan menilai juga bahwa yang menyatakan sesat itu salah. Jangan menyatakan bahwa orang lain yang salah itu salah. Maka kita bebas tanpa penilaian sama sekali. Dan menurut saya itu mustahil. Nah, itu saja pendapat saya. Harus dibedakan antara salah dan sesat, Pak Pendeta Esra Soru. Kalau reform sesat gimana? Nggak ada jemaatnya sepi. Ya, jadi saya minta maaf sudah mengapul. Ya, jadi saya kira Pak Pendeta Esra Soru ini salah satu yang tidak mau bersatu untuk mengumpulkan. Kalau dia tidak mengumpulkan bersama kita, maka ia sedang memecah belah. Kan simpel sekali kan? Emang, tapi bagaimana benar sekali. Kita hanya memahami satu ayat, mengabaikan ayat yang lain. Karena memecah belah itu reform lain. Kebenaran harus lebih ditekankan. Dan reform itu paling punya sejarah berdarah-darah, membunuh bukan Kamil. Perdamaian yang paling benar. Iya, buat Pendeta Esra Soru lebih baik bunuh orang, yang penting kebenaran, bunuh orang nggak apa-apa, kan begitu kan akhirnya kan. Nah itu yang kita nggak mau. Gitu ya. Kita lebih penting damai. Kalau Tuhan lebih penting kebenaran daripada perdamaian dan kasih, saya akan sangkal Tuhan saya. Saya akan sangkal Tuhan saya kalau Tuhan lebih penting perdamaian dan lebih penting kebenaran tadi daripada kasih dan damai. Begitu ya. Pak Mengapul, ini berarti Tuhanmu biadab. Bersama-sama. Iya, berarti Tuhanmu biadab kalau lebih penting kebenaran daripada perdamaian. Saya hanya berikan begitu aja. Oke, silakan. Pak Pendeta Mengapul. Kalau ada percakapan yang jauh lebih baik dan secara akademis. Kalau merasa benar, suka nyesat-nyesatin. Oke, begitu saja. Nggak ada. Sebenarnya Muslim juga bisa belajar dari orang Kristen di Memang semua ini di sini para benar. Bagaimana cara berdebat. Kalau kacau balau begini, ya, orang Kristen juga para pendeta loh di sini malu-maluin kalau saya bilang. Iya, makanya pendeta semua padahal. Makanya nggak boleh begitu pada ya. Betul di sini. Oke, kita lanjut lagi. Halo Pak. Kebenaran yang dimaksud apakah doktrin atau percaya Yesus? Kalau percaya Yesus benar, kita pilih kebenaran. Tapi kalau kebenaran yang dimaksud adalah doktrin, aku pilih kedamaian. Jadi dijelaskan dulu Pak Esra, kebenaran apa yang dimaksud. Bukankah syarat keselamatan itu percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Supaya tidak bias, kebenaran yang dimaksud adalah yang esensi, percaya Yesus. Kalau hanya doktrin diperbandingkan dengan kedamaian, saya pilih kedamaian, Pak. Demikian. Iya. Soal Trinitas itu sudah 2000 tahun. Bahkan sudah saling sesat menyesatkan. Sebentar, Pak Gajah Mada silakan. Itu ekonya terlalu besar. Ini terakhir Pak Gajah Mada ya. Pak Gajah Mada terakhir, lalu kita ke Pak Mangapul untuk ini ya. Ekonya terlalu besar karena salah satu